Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita dalam rangka pertemuan perkumpulan para tukang cukur. Ini kita bergabung bersama Bapak Opik Barbershop dari Ciranjang ya Pak Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya juga ketemu dengan teman-teman yang lainnya, terutama ini dari Warung Kondang dengan Bapak siapa? Bapak Ilham. Apa? Ilham Barber yang berlokasi di wilayah Rancagoong, Kampung Bayubud, Kecamatan Cianjur Kota. Oh, bagus sekali ya. Itu. Nah, dan juga saya ketemu juga dengan tuan rumah Bapak siapa? Cecep Nur Hidayat. Oh iya, ini A Cecep. Ya, A Cecep Nur Hidayat. Nah, yang ada di Kampung Rawasadang. Desa Mekarjaya. Kecamatan Sukaluyu. Kabupaten Cianjur. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Ancep, nama barbernya apa? Virgo Barbershop di Kupir Bari Cingogo. Asik. Nah, saya juga ketemu lagi ya yang biasa menjadi kuncen di pemburu liwet yaitu Bang Sony, tepuk tangan yang meriah. Bang Sony, nama lengkapnya siapa? Sony Sonjaya. Lain soneta. Soneta soneta. Lain naon? Konsisten. Alamatnya yang lengkap, Kampung Sabanar Kidul. Iya, desa Sabanar. Kecamatan Karangtengah. Kabupaten Cianjur. Iya. Selamat, Anda menjawab dengan tepat. Hadiahnya, makan dulu. Aduh, dilanjut lagi ya teman-teman ya. Ini saya juga kedatangan teman yang seperti biasanya berkumpul bersama. Ada Bapak atau A lagi? Oh, Amang namanya siapa, Mang? Amang Saipul. Saipul apa namanya? Yang jelas selain Saipul Jamilnya. Oh, Amang Saipul ya. Amang Saipul punya barbernya apa tuh? Lain barber ada Pangkas. Oh iya. Pangkas Jipul. Oh, Jipul Yang pangkas berlokasi rambut. di mana? Yang beralamat di Gadung Permai. Gadung Permai, tiga gadung. Kampungnya tahu gak kampungnya apa namanya? Apa? Oh, di Gadung Permai pas posisi pas gerbang Gadung Permai perumahan. Oh, itu tempatnya strategis sekali. Dilanjut kembali teman-teman nih. Yang terakhir ada dengan Arifin. pangkasnya apa sih? Atau barbernya? Pangkas rambut paskad. Oh, paskad. Paskad itu apa sih? Paskad? Pasir kado. Oh iya. Jadi nanti bisa ya kapan-kapan kita makan kado gitu? Bisa. Untuk siapa Kang Virgo ya yang punya tuan rumah di sini, bagaimana sih pengalaman Anda untuk mengenai membuka usaha barbershop ini di wilayah mana? Kampung Rawasadang. Bagaimana sih pengalamannya dan bagaimana keluh kesahnya? Dari awal buka pangkas dari 2017 alhamdulillah berjalan
8 tahun sekarang alhamdulillah jalan. Dari awal dulu pertama otodidak dari awal-awal coba-coba ke anak kecil gitu, ke teman sekelas gitu, ke teman sekampung awal-awal dulu. Dan alhamdulillah sampai awal dulu pas dicoba-coba itu 2012 masih SMP kelas 2 dulu. Dan alhamdulillah pas 2017 sudah keluar SMA mau ngelamar kerja ke sana ke sini dulu teh gak bisa soalnya kan masih di bawah umur dulu teh. Terus baik. Dan pada akhirnya kerja sebentar dan punya modal sedikit langsung buka di rumah gitu, di depan rumah gitu, walaupun ya keadaan tempatnya di kampung gitu ya, di jalan bukan jalan kota, provinsi lah ya, bukan jalan provinsi, jalan perkampungan dan masih banyak perkebunan gitu ya, rumah-rumah juga nggak terlalu padat. Tapi ya alhamdulillah gitu dari awal buka sampai sekarang pernah jong pertama awal buka 1 bulan pertama itu cuman sehari pertama dan sebulan pertama buka alhamdulillah. Tapi bagus. Pertama buka alhamdulillah apresiasinya bagus ya Pak Obik ya, alhamdulillah. Pas bulan kedua kalau nggak salah 2 kali ya. Sehari, bulan pertama sehari, bulan kedua sehari. Terus pas corona pernah jong 2020 sehari pernah dari buka dari pagi sampai malam pernah nggak ada yang cukup ya sama ya pernah dulu. Tapi alhamdulillah gitu dari sini alhamdulillah gitu, jadi seiring berjalannya waktu gitu bertambah ya. Tidak ada yang tahu ya beda-beda dari mulut ke mulut lah pokoknya. Nah itu untuk untuk pemasarannya seperti apa sih, antar dari orang ke orang, apakah dari sosial media atau seperti apa Kang Virgo? Dulu pas awal buka promosinya dulu apa sebetulnya bukan promosi itu namanya beda dari yang lain teh itu sebetulnya. Ya promosinya seperti apa? Promosinya jadi membuat cara yang beda dengan orang lain. Ya, dari awal buka dulu teh ada promosi dulu di Virgo. 10 kali dipotong gratis 1 kali. Itu selama kurang lebih 3 tahun. Ya. Tapi setiap orang itu ada nama member di atas semacam member lah ya. Nama terus tanggal terakhir itu pas dipotong. Jadi setiap orang beda-beda si kupon. Terus dikasih stempel Virgo. Jadi gak bisa difotokopi. Jadi setiap orang misalkan namanya si A 10 nama si A. Kalau misalkan punya anak 2 atau anaknya gak bisa sama anaknya soalnya kan ada nama di sini nama itu kupon misalkan Virgo nama. Berarti maaf Kang Virgo, jadi untuk nama tersebut untuk 1 orang. Berarti kalau si bapaknya namanya siapa, namanya itu ada 10 orang misalkan. Kalau anaknya berarti dibedakan. Iya dibedakan. Jadi nggak bisa untuk 1 kupon 1 keluarga gitu. Tidak bisa. Nggak bisa. Oke baik. Tidak bisa. Terus gimana selanjutnya? Terus dulu promosi ya biasa di Facebook dulu, rame-rame di Facebook dulu. Terus kalau dulu sambil itu kan harga awal pasti rada diturunin lah, agak murah gitu. Oke, untuk harga promo itu berapa bulan sih? Dulu harga anak-anak teh 7.000 dulu awal 2017. Itu waktunya berapa lama itu untuk harga segitu kurang untuk promo? Lebih 1 tahun. Oke, baik. Naik jadi 8.000 tak lama 8.000 sekitar 2 tahunan. Naik lagi 10.000 dan sampai sekarang anak-anak masih 10.000 gitu. Nah terus untuk program itu yang kupon member itu 10 orang masih berjalan sampai sekarang apa sudah diputus? Udah beres itu 2020 dari 3 tahun. Selama 3 tahun itu diadakan member ya, gitu. Setelah 3 tahun sudah berjalan, sudah berkembang, baru dilepas ya, gitu. Oke baik. Nah Kang Virgo untuk sekarang yang sudah berkembang
yang sudah berkembang ini masih diadakan program-program yang lain untuk memperluas wilayah customernya apa gimana? Paling kalau sekarang ada dikasih promosinya itu setiap cukur dikasih produk. Produk Jadi, seperti apa? Produk seperti pomade, pomade spray, sama pomade hair powder. Jadi setiap yang dicukur sama saya itu ditanya mau pakai produk ini enggak? Oh, jadi diaplikasikan gitu ya, sekalian gitu. selesai dipangkas, selesai dipotong itu langsung diaplikasikan pakai produk. Iya. Nah, si customernya ini bisa memilih Iya gitu. mau pakai powder, pomade, clay, Ya. terus hair spray dan lain-lain gitu ya. Itu disesuaikan sama jenis rambutnya juga si customer sama kita. Oke. Dan nanti juga itu hitung-hitung promosi juga gitu. Kalau apalagi sama Iya, anak-anak. betul. Ya. Betul, nanti dia merasa terbiasa dan nyaman juga. Nanti akhirnya dia bisa membeli produk tersebut. Ya gitu. Teknik marketingnya seperti itu ya, Pak Virgo ya. Ya. Oke, baik Pak Epul. Kali ini kita berbincang di bagian pengalaman barbershop. Pak Epul sendiri membuka usaha barbershop ini di mana? Yang Lokasinya di ini Gadung Permai ke bawah. Gadung. Lokasinya di Gadung, cuman samping perumahan Gadung Permai. Oke, baik. Itu di wilayah Rider ya, Cianjur Ya, Kota. Rider. Awal mulanya terjun ke dunia barbershop itu seperti apa? Sekolah kah, otodidak kah, atau bagaimana? Untuk saya pribadi sih awal mulanya kan dulu kerja di ini pabrik, sistemnya kontrak. Jadi per 2 tahun itu habis kontrak. Nah, setelah itu nyari kerja kan susah. Sedangkan umur udah mentok lah. Iya, kalau di pabrik kan ini maksimal 23 tahun. Ya? Nah, 22, 23 gitu udah habis. Sekarang umur udah mentok gitu kan. Nyari lagi susah. Nah, akhirnya ketemu teman lah di sana. Buka barber. Oh, tertarik. Jadi tertarik di tertarik. bidang barbershop karena memang Kang Epul sendiri main ke tempat temannya. Lalu berbincang seperti apa pengolahannya. Nanya-nanya. Oke. Terus awal mulanya di bidang barbershop ini seperti apa? Sekolah kah? Oh, awal mulanya Barber school atau gimana? ya, sekolah sih. Sekolah kursus. Di mana, di wilayah mana itu? Daerah Pak? Bandung, saya dulu di ini Cibiru. Oh, daerah Bandung. Cilengkrang. Oke. Daerah Cilengkrang. Selamat sore orang-orang Bandung. Berapa lama itu sekolahnya Pak Epul? Kalau sekolah sih nggak lama, soalnya di paket ya. Jadi ini apa? Per paket misalkan bayar sekian, terus nyukurnya sekian orang gitu kan. Maksimal 20 gitu kan. Jadi bayar sekian ya. Terus bisa nyukur sekian orang itu maksimal 20 orang itu bayar sekian ya. Oke, baik. Per harinya nyukur 2 orang, berarti kalau 10 hari. 10 harian gitu kurang lebihnya. Tapi kalau udah ini apa masih belum pede, masih bisa Kembali lagi. Panjang. bisa apa ya ngambil apa lupa Ekstra. Nambah ya bisa nambah lah gitu. Cuman nambah itu nambah biaya. nambah biaya. Jadi orang yang dicukur itu dibayar di sana per orangnya sekitar 20 atau 30 ribu lah. Jadi yang perharinya itu yang mau lebih gitu ya masih belum pede, jadi harus bayar ke orang itunya gitu tanpa bayar ke yang awal. Beli bahan lah. Nah, Beli, bahasanya beli tumbal gitu ya. Beli tumbal lah ya. Kan uji coba. itu. Yang setelah kita bisa kita dibayar, berarti karena kita memang masih belajar, kita harus mengorbankan untuk membayar orang yang mau ditumbalkan begitu ya. Oke, masuk Bahasanya tumbal. Bahasana sieun mah. Nah, setelah kelanjutannya sekolah di barber, berarti langsung buka sendiri atau memang berpengalaman dulu kerja di orang atau langsung buka? Di sana sih selama 2 minggu ya. Setelah itu ini dulu apa? Di teman dulu 1 bulan gitu. Ngikut di teman Ikut gitu di ya? teman 1 bulan Sambil memantapkan gitu. Nah, itu memantapkan ya, nambah inilah
pengalaman wawasan gitu, gitu ya. nama-nama pengalaman mentalnya. Terus selanjutnya setelah ikut ke teman berarti memberanikan diri untuk buka sendiri gitu di wilayah mana itu yang pertama? Itu langsung yang sekarang. Oh, sampai yang sekarang itu tempat pertama dan yang terakhir di situ. Nah, itu. Anjay. Mudah-mudahan yang terakhir. Well, keren, mantap. Yang terakhir mah Masih unyu-unyu sih. Pengalamannya masih unyu-unyu gitu. Baru kayak berapa ini? Beda sama senior aja. Oke, baik. Terima kasih Kang Epul untuk Oke, penjelasannya sami-sami. di bidang barbershop ini. Iya, Saya sama-sama. ada sedikit pertanyaan untuk Kang Agung mengenai bidang barbershop ini. Bagaimana pengalaman Kang Agung sendiri di bidang barbershop itu dari awalnya seperti apa? Tertarik dari orang atau memang terpaksa dengan kebutuhan atau seperti apa Kang Epul? Motivasinya apa? Ngambilnya dalam inisiatif sendiri aja lah gitu. Inisiatif. Jadi rasa ingin yang memang keluar dari diri sendiri gitu ya. Pertama-tama ingin mencoba, pengen bisa motong rambut. Oke. Awal mulanya seperti apa? Belajar otodidaka atau gimana? Atau langsung bisa gitu? Otodidak. Otodidak, ikut dari orang berarti ya? Enggak, pertama-tama kita motong dulu kan waktu sekolah kan. Tahun 97 itu motong rambut kan di sekolah suka pengen dipotong nih pakai gunting. Nah, itu bisanya di situ. Terjunlah pakai mesin. Oke, baik. Nyoba pakai mesin. Nah, itu berapa lama itu proses untuk belajarnya itu berapa lama itu sampai berani usaha sendiri? Kalau belajar sih nggak terlalu lama, langsung bisa aja soalnya eksperimen kayak tadi itu percobaan. Jadi laku biasa gitu. Oke. Bisa karena terbiasa gitu. Yang pertama tekad mungkin ya, keberanian ini melatih mentalnya. Oke, baik. Terima kasih Kang. Sama Kang Agung. Kayak selanjutnya berapa lama itu bergerak di bidang barbershop itu? Dari tahun berapa sampai sekarang? Mungkin Kisaran berapa puluh tahun? 2018 lah. Oh, bukannya masih baru berarti ya, 2018. Berarti sekitar 7 tahun. Dari tahun 2000 bikin sepatu di daerah Jakarta. berarti jahit sepatu gitu. Ya, tahun 2000 nyampe 2010. 2010 pindah ke garmen, menjahit juga. Nyampe 2018 terjunlah ke pangkas rambut. Kang Agung, untuk katanya saya dengar itu Kang Agung selain dari membuka bisnis barbershop ini ada usaha yang lain apa? Enggak, bukan barbershop, menjurusnya ke pangkas rambut. Oh, pangkas rambut ya. Selain dari pangkas rambut yang soalnya kalau yang Kang barbershop Agung itu tekuni identiknya udah internasional. ada usaha yang lain. Nah, alhamdulillah. Kalau usaha yang lain ya sampingannya ada itu apaan tuh? Pangkas tamal ban sama steam itu pure warung juga gitu ya. Warung sembako lah. Oke, bagus ya. Terus bagaimana itu cara memanajemennya ketika ada beberapa customer yang memang bentrok dari waktu yang sama? Itu bagaimana cara manajenya itu? Mengatasinya. Siapa yang dulu yang datang itu yang dikerjain. Yang dikerjain. Berarti yang ini harus datang menunggu. nyetim, itu dikerjain. Yang datang nyukur itu yang Harus menunggu berarti ya. yang menunggu satu-satu gitu aja. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah mempunyai karyawan di bidang masing-masing gitu ya. Steamnya, terus soalnya bengkelnya, terus pangkasnya diolah sendiri apa pakai karyawan? Enggak, doa sendiri aja. Diolah sendiri ya. Oke, terima kasih Kang Agung. Tapi tidak ada rencana untuk menambah pos 2 gitu? Kan itu usahanya udah banyak sekali itu, udah layak gitu. Berapa pos? Ukur jangan kolot ya setip yang kedua. Alhamdulillah cukup lah. Maaf Kang Agung, bercanda sedikit Kang Agung, bercanda Kang Agung. Biar kita rame aja. Mau bertanya kepada para senior nih, para tukang cukur Cianjur yang sudah suhu-suhu lah ya, sudah di atas saya lah gitu, pengalaman sudah jauh. Pertanyaannya gimana solusinya untuk mengatasi supaya
kalau kita ada rasa bosan jenuh gitu bisa terobati lah, bisa supaya semangat lagi dalam mencukur dan membuat customer semakin nyaman dan terpercaya buat kita. Sekian pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Kang Virgo. Yang pertama saya akan sharing lah ya. Yang pertama memang kita terjun dari ke dunia barbershop itu memang dari passion kita. Yang pertama pekerjaan memang yang membuat kita tenang gitu kan, bebas sesuai dari karakter orangnya sendiri, tidak harus berpakai dasi yang berpakaian formal lah gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua saya membuat agenda biar tidak bosan itu bahasanya bikin usaha sampingan. Yang pertama di bidang pertanian, yang kedua perikanan gitu. Jadi walaupun tidak besar, saya membuat seperti kolam ikan gitu. Terus pertanian, cabai, segala macam. Jadi itu memang salah satu alasan biar otak refresh, karena memang kerja setiap hari itu sangat membosankan. Menghindari kebosanan itu memang setiap hari bergelut dengan bidang yang sama. Salah satunya saya ke situ larinya. Terus yang terakhir mungkin bisa dengan berkumpulnya para tukang-tukang cukur gitu kan, sharing-sharing. Yang pertama tujuan silaturahmi, yang keduanya kita ngobrol-ngobrol tentang dunia bisnis. Begitu kalau jawaban saya. Gimana menurut Bos Eka? Kalau menurut saya sih yang utama itu, yang penting mah 1 minggu sekali itu healing. Hari Senin ya, Pak. Mau diganti. Jadi kalau untuk hari Minggu tidak cocok, karena hari Minggu itu hari yang ditunggu-tunggu. Banyak customer yang hadir, karena yang lain itu customer itu kebanyakan kan selain tukang cukur hari Minggu libur, datang ke cukur untuk dicukur. Berarti kita ganti waktunya kepada hari Senin. Nah, Ini ya untuk Bos Opik jawabannya. Kalau menurut saya sama gini ya, ini kan permasalahannya permasalahan nuansa batin atau nuansa nuansa ya istilahnya bosen gitu ya. Berarti itu termasuk dalam kategori batin lah istilahnya. Kalau menurut saya mah itu ada 2 faktor yang mempengaruhi untuk bisa lebih semangat. Satu dari internal, kedua dari eksternal gitu. Kalau lebih berbicara tentang masalah kebahagiaan atau masalah jenuh, mungkin kita harus lebih membaca lagi ke dalam hal-hal yang substansi gitu, yang lebih dalam gitu. Jadi ada 2 hal yang kita harus tempuh, apakah dari eksternal atau dari internal. Seperti yang tadi dibicarakan oleh Bang Ilham, terus Bos Berge, itu lebih kepada eksternal, artinya untuk mencari hiburan atau solusi dari kejenuhan, yaitu mencari dari luar. Ada juga yang dari internal, yaitu sifatnya dari diri kita sendiri. Sebetulnya itu kan masalah mental atau masalah perasaan. Sebetulnya tidak harus gitu ya, tidak harus kita mencari motivasi dari eksternal juga sih sebetulnya. Tapi kalau diri kita sudah bisa istilahnya mengendalikan perasaan, atau kita udah bisa mengolah rasa untuk membuang rasa jenuh, sebetulnya diri kita juga ada sebetulnya. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana caranya kalau untuk internal, misalkan untuk diri kita. Mungkin pertama yang kita harus lakukan adalah harus timbul kesadaran diri bahwa diri kita ini syukur, alhamdulillah pekerjaan kita bisa santai, bisa internetan, bisa main gitar. Jadi lebih kepada mensyukuri apa adanya, atau mensyukuri yang kita telah miliki. Kalau kita sudah bisa mensyukuri apa yang kita miliki, tidak butuh untuk memberi motivasi atau motivator dari orang lain sebetulnya. Kalau kita sudah bisa mensyukuri, terus lebih lagi kita harus mendekati diri kita kepada Allah istilahnya.
Karena dengan mendekati dengan Allah, kita akan memberi ketenangan, kita akan diberikan dengan kecerdasan di luar rata-rata. Biasanya gitu kalau orang yang selalu berdekatan dengan Allah, atau dengan istilahnya kita harus menyerahkan diri kepada Allah dan kita selalu bersyukur, menerima apa adanya. Itu juga solusi daripada untuk menangkal kejenuhan-kejenuhan. Karena kebanyakan biasanya kalau orang itu, kalau kita belum bisa mendapatkan, biasanya kita selalu penasaran. Tapi kita kalau sudah mendapatkan, biasanya kita biasa-biasa aja gitu. Jadi artinya gini, kalau kita harus selalu mencari motivasi dari luar, itu akan ada titik jenuhnya juga gitu. Jadi kita selain dari mencari motivasi dari luar, kita juga harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya orang-orang yang bisa kuat itu adalah orang yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Jadi tidak ketergantungan sama orang lain, apalagi dengan hal-hal yang belum kita dapatkan. Itu salah satunya. Tapi semuanya juga benar. Dari eksternal kita harus ada hiburan, terus kata Ilham harus ada hobi, itu juga bagus. Tapi menurut saya juga ada tambahan, intinya gitu, ada tambahan. Jadi kita juga harus bisa mensyukuri, harus bisa menikmati dalam hal pekerjaan kita. Ya mungkin itu solusinya dari saya. Jadi intinya kita juga harus pandai-pandailah bersyukur. Dengan bersyukur kita akan merasa bahagia. Ya, untuk mengatasi kebosanan saya mah ya sama keluarga paling. Soalnya kalau saya dari pagi misalkan dicukur, buka jam 8, kadang tutup jam 10 atau jam 11. Ya dari pagi kan sampai malam itu kan jenuh gitu kan, nggak kemana-mana. Ya solusinya gitu, paling ngajakin istri main keluar cari makan gitu solusinya. Oh iya. Jadi sangat penyayang istri ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana menurut Bos Sony ini dalam mengenai tentang percukuran kalau seandainya sangat sudah merasa jenuh? Kalau menurut saya ya rasa jenuh pasti ada, semua juga ya. Tapi ya intinya maksakan itu. Memaksakan dengan keadaan gitu. Bos Sony, untuk saat ini apakah ada keinginan gitu Bos Sony dalam bidang cukur mencukur, punya gak ingin punya tempat sendiri gitu ya, atau ingin merehab atau ingin merubah interior gitu atau gimana gitu, ada gak keinginan? Ada banget itu, ada banget keinginan saya. Tapi ya lihat keadaan dulu ya. Sekarang mah kan lagi bertahap ya, mulai ngebangun lah ya, intinya ngebangun buat customer lebih banyak gitu ya. Jadi insya Allah kedepannya pengen kayak gitu. Mudah-mudahan Bang Sony mempunyai tempat sendiri gitu ya, udah gitu tempatnya yang lebih besar gitu, bahkan lebih mewah, ber-AC, gitu. Karyawan banyak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya, terima kasih buat para teman-teman yang sudah menonton di YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tunggu nanti di season-season selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah semua, dadah. Yuh.